Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, masa depan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kita perlu bijaksana dan memperhatikan tindakan kita kepada orang lain. Mari kita perhatikan 1 Samuel 17 ayat 33 sampai ayat 36 yang akan saya bacakan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui kisah Daud ini, kita lihat bahwa Tuhan membentuk Daud sejak masa mudanya. Untuk menghadapi Goliat, Tuhan telah melatih Daud melalui binatang buas, yaitu singa dan beruang. Dan Daud selalu menang melawan singa atau beruang. Tapi tentunya setelah Daud dilatih sekian lama oleh Tuhan. Sebagaimana telah saya kemukakan tadi bahwa kita perlu berhati-hati bijaksana dalam mengambil tindakan kepada orang lain. Karena kita tidak tahu proses apa yang sudah dialami oleh orang yang akan berhubungan dengan kita. Seperti Daud. Daud rupa-rupanya telah dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk kemudian menjadi Raja Israel. Nah, kita tidak tahu bagaimana orang-orang di sekitar kita dibentuk Tuhan untuk menjadi apa di masa depan. Apabila kita tidak bijaksana, tindakan-tindakan kita sembrono dan menyakiti orang-orang tersebut, lalu di kemudian hari rupa-rupanya Tuhan mau pakai orang tersebut untuk menolong kita. Kita sudah menorehkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Dan tentunya ini akan membuat dia mungkin akan berpikir dua kali untuk menolong kita. Apabila dia anak Tuhan yang dewasa rohani, tentunya dia bisa mengerti dan memaafkan serta melupakan dan menolong kita. Tetapi kalau dia bukan orang yang percaya, dia orang percaya yang belum dewasa rohani, ya tentunya rencana Tuhan untuk menolong kita melalui orang tersebut akan menjadi terhambat oleh karena tindakan kita yang kurang bijaksana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui pengalaman Daud yang dibentuk sejak muda dan kemudian menjadi raja di masa depan, kita perlu berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Mari kita bijaksana, minta hikmat kepada Tuhan bagaimana kita harus bersikap kepada setiap orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana kami harus memperlakukan orang lain. Karena ini adalah sarana, mungkin menjadi sarana di masa depan untuk Engkau menolong kami atau memberkati kami. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami semua. Roh Kudus beri kami hikmat, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, untuk memperlakukan setiap orang dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan melaksanakan segala pekerjaan aktivitas mereka, baik yang bekerja profesional, yang berwirausaha, yang sekolah, belajar, kuliah, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan memampukan, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan segala sesuatunya tersebut. Tuhan juga jaga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Tuhan melindungi, menyertai sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.